Terima kasih Bu Yuni, Bu Mada, Pak Yuda, dan teman-teman semua ya. Terima kasih atas kesempatannya datang lagi. Topik kita hari ini menurut saya itu sangat luar biasa penting menurut saya. Cuman karena sampai 2 minggu yang lalu itu saya isoman gitu ya, karena saya kena COVID. Jadi ketika kena COVID itu salah satu syarat dari dokter itu adalah bahwa tidak boleh melakukan apapun gitu ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya sembuh, kemudian banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan gitu ya karena nguber. Jadi saya mohon maaf bahwa bahan yang saya berikan ini bukan yang terbaru tentang artificial intelligence gitu ya. Namun ketika saya berunding ya dengan Pak Yuda, maka rasanya kita tidak akan membahas yang sangat teknikal gitu ya. Kita hanya akan membahas yang apa yang ada di AI yang ada di sekeliling kita gitu ya, kira-kira. Oke, kita mulai saja. Nah, oke ya teman-teman ya, kelihatan ya, artificial intelligence kini dan masa yang akan datang ya. Jadi kira-kira ya teman-teman ya, kira-kira contoh dari artificial intelligence itu kan terjemahannya adalah kecerdasan buatan gitu ya. Kecerdasan buatan itu kira-kira di dalam kehidupan Anda itu contohnya apa ya? Kira-kira. Ayo, bisa dijawab atau bisa di chat ya? Ya, boleh. Ada yang jawab Shopee. Tokped. Oke, bagus. Apalagi? Yang paling ngawur dapat donat paling besar. Lazada. Apa? Lazada. Oke. Terus apa lagi? HP ya. HP bagus gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi kenapa mereka disebut sebagai kecerdasan buatan? Apa yang menyebabkan misalnya ya Lazada, Tokped, Shopee ini disebut sebagai kecerdasan buatan? Kenapa? Apa yang cerdas dari mereka? Kira-kira. Saya kasih contoh ya. Jadi contoh-contoh yang kalian berikan itu betul gitu ya, betul. Ada AI-nya. Nah, ini adalah yang saya gunakan gitu ya. Ini adalah hotels.com. Jadi saya kan punya keluarga di luar negeri dan saya kepingin gitu ya, saya kepingin menjenguk anak-anak saya di luar. Jadi saya menggunakan hotels.com, kemudian saya minta dia cari. Nah, yang keluar itu adalah ini gitu ya, yang keluar ini country inn gitu ya, harganya itu 1,7 juta itu karena saya mau 2 malam dia ngasih 3,5 juta gitu ya. Kemudian dia juga ngasih Hilton Seattle Airport ya, kira-kira harganya 2,4 juta. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada 2,5 bintang ya, 2,5 bintang sama 3,5 bintang. Country ini 2,5 bintang, Hilton Seattle Airport ini 3,5 bintang. Terus country ini 9,0 gitu ya. Kalau Hilton ini bagusnya 7,8. Kenapa yang muncul begitu gitu ya? Nah, jadi hotels.com ini contoh untuk sebuah website ya yang menggunakan AI. Artinya dia menyimpan semua data tentang hotel yang saya pernah tinggali, semua hotel yang saya pernah pilih, dan kemudian ketika saya bilang saya kepengen nyari hotel, dia mengeluarkan ini.
Jadi kalau apa namanya Ibu Yuni gitu ya, atau Miss Yuni atau Pak Yuda yang cari gitu, mungkin keluar yang jauh lebih mahal gitu ya. Karena saya ngirit gitu, karena saya cari yang pokoknya bagus tapi murah gitu kan ya, orang Surabaya kan gitu ya. Kita cari yang bagus tapi murah. Nah, yang keluar seperti ini. Nanti ketika saya enggak mau, ketika saya cari yang lebih murah lagi ya, lain kali nanti mereka akan memberikan yang lebih murah ya, karena mereka akan seperti itu. Jadi ini adalah hotels.com. Nah, ini adalah amazon.com. Kalau kita pergi bareng gitu ya, misalnya saya sama kalian pergi bareng, maka kalian akan melihat bahwa saya selalu membawa tablet gitu ya. Tablet itu isinya buku. Jadi saya selalu beli buku gitu ya. Saya selalu beli buku, tapi karena buku-buku cetakan itu kan mahal, iya lebih mahal dan lebih berat gitu. Maka sekarang saya bacanya itu di tablet. Nah, karena Amazon itu tahu buku apa yang saya inginkan, begitu saya buka Amazon, yang keluar ini gitu ya. Miracle Morning, Passive Income, 100 Startup gitu ya. AI Superpower, ya Life 3.0 gitu ya. Jadi dia ngasih tahu ke saya, ini loh di browsing history ini loh yang kamu cari-cari selama ini gitu ya. Ini adalah buku-buku yang kamu lihat selama ini. Jadi ada Life 3.0, kita ini kan sekarang Life 1.0 gitu ya. Artinya kita tidak punya pilihan, hidup kita ya satu ini. Tapi sekarang dengan munculnya AI, hidup kita ini sudah disebut sebagai Life 3.0. Kita sudah masuk ke versi yang ketiga dari hidup kita gitu ya. Buku ini menarik ya, kemudian ada The Fourth Age, ini malah mengatakan bahwa kita sudah masuk ke era keempat ya, ada AI Superpower dan macam-macam. Kenapa yang muncul ini? Karena ini adalah buku-buku yang saya pilih. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang masuk ke Amazon.com, hampir tidak mungkin buku-buku ini muncul, gitu ya. Karena mungkin yang kalian pilih yang lain. Misalnya mungkin kalian akan pilih tentang matematika, fisika, atau novel, ya. Jadi yang muncul seperti itu. Jadi Amazon.com ini menunjukkan bahwa, nah ini ya, dia bilang ini buku yang kira-kira akan paling kamu sukai. Karena berdasarkan apa yang kamu pilih di masa yang lalu, kemungkinan ini adalah buku-buku yang paling kamu sukai. Jadi saya tidak usah harus meneliti jutaan buku yang mereka miliki, milih satu-satu. Tidak usah gitu ya. Mereka yang milih untuk saya gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sejarah browsing history saya di masa lalu gitu ya. Nah, ini Netflix. Kalau saya buka Netflix saya ya yang keluar ini gitu ya. Jadi kalian ini adalah top picks for Sujarniko. Gitu ya. Artinya ini pilihan mereka gitu ya untuk saya. Karena apa? Karena mungkin saya suka yang agak tidak membosankan gitu ya mungkin ya. Ada Hannibal, Blade Runner, ya kayak gitu-gitu. Jadi menurut mereka ini adalah film-film yang saya sukai gitu. Terus mereka juga mengusulkan kayak gini-gini gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kembali saya tidak tahu film yang saya sukai dan oleh Netflix dipilihkan gitu ya. Jadi di Netflix itu ada AI-nya ya, ada AI-nya gara-gara pilihan saya yang di masa lalu. Nah, yang terakhir contoh saya ini adalah apa ini kira-kira teman-teman, ini website apa ini kira-kira? YouTube, Pak, itu. Betul ya, YouTube ya. Nah, ini apa namanya? Begitu saya buka YouTube saya yang keluar adalah religion, pre-Islamic, mantra yoga gitu ya, segala macam. Karena memang begitu dikasih kayak gini, hampir pasti saya langsung buka gitu ya. Karena memang saya tertarik dengan topik-topik seperti ini. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan gitu ya, apapun yang kita lakukan di website, ini di-capture gitu ya. Apalagi kalau kalian buka website itu lewat Facebook gitu ya, atau lewat Google atau lewat IG gitu ya. Begitu kalian buka maka di-capture oleh mereka. Kita tidak bisa lari lagi gitu ya. Nah, dan kemudian data-data yang kalian masukkan ke dalam website ketika kalian milih apa segala macam itu ditangkap oleh mereka dan kemudian dipakai gitu ya untuk memilih. Jadi apalagi YouTube ya, YouTube kan punyanya Google ya. Setiap kali kalian pergi ke Google melakukan search apa atau search apa itu langsung masuk ke semua file-file apa semua anak perusahaannya Google gitu ya. Nah, ini juga contoh lain lagi ya. Ada
ada orang telepon ke saya gitu ya, tapi karena saya sibuk ya, maka handphone saya memberikan jawaban. Kamu tinggal milih aja kayak gitu ya, kamu tinggal pilih. Jadi handphone saya memberikan usulan, enaknya saya jawab seperti apa gitu ya. Ada teman-teman yang milih kayak gitu. Jadi saya bisa milih good ya, saya bisa milih what time kayak gitu ya, karena sibuk. Nah ini menarik ini ya, ini menarik. Ini saya masuk ke sini karena anak perempuan ini pakai Facebook ya, dan kemudian dia menuliskan betapa stresnya hidupnya dia gitu ya, betapa stresnya hidupnya dia, dan dia tidak ngomong sama siapa-siapa, dia cuma nulis di Facebooknya sendiri gitu ya, dan kemudian Facebook kaget dan ketakutan gitu ya. Kenapa ketakutan? Karena kalimat-kalimat yang dituliskan oleh gadis ini itu mirip dengan kalimat-kalimat orang yang mau bunuh diri gitu ya. Jadi Facebook tanpa ada yang nyuruh itu otomatis ya, otomatis memberikan ini kontak helpline, si tips, talk with a friend gitu ya. Dia, hey Moira, we are reaching out to offer help gitu ya. Nggak ada yang nyuruh gitu ya. Begitu cewek ini mengucapkan, menuliskan kalimat-kalimat itu, Facebook langsung menawarkan bantuan ya, sehingga cewek ini mau ngomong sama orang lain. Karena apa? Karena Facebook belajar bahwa kalau seseorang kepingin bunuh diri, maka kemungkinan bunuh diri yang paling besar itu adalah dalam 10 menit. Kalau dia mulai stres dan tidak ngomong sama siapapun, orang ini kemungkinan bunuh dirinya itu sangat besar. Gitu ya. Jadi Facebook cepat-cepat jawab. Gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya, betapa pandainya Facebook itu. Gitu ya. Ini adalah contoh. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian tanya, loh, pasti berarti Facebook ini artificial intelligence kayak apa ya sekarang ini, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hari ini AI, artificial intelligence hari ini itu disebut sebagai ANI gitu ya, artificial narrow intelligence atau AI lemah gitu ya, AI lemah. Jadi hari ini AI yang ada di tempat kita adalah AI yang lemah gitu ya. Kelak nanti seperti apa? Kelak nanti adalah strong AI ya, AI yang kuat gitu. Terus habis itu masih ada lagi enggak? Ada lagi gitu ya. Yang luar biasa strong. Namanya adalah super strong. Super strong AI gitu ya. Ini aduh. Nah, jadi untuk generasi saya gitu ya, generasinya Pak Yuda, generasi teman-teman ya, generasi orang tua kalian gitu. Ini kita masih akan sempat gitu kayaknya ya, kalau umur kita masih, kalau kita masih bisa hidup ya, enggak sampai kena Covid bolak-balik gitu ya. Ini kira-kira artificial narrow intelligence ini akan muncul sampai tahun 2030 sampai tahun 2035 gitu ya. Nah, ini sekarang kita baru 2021 gitu ya. 2030, 2035 kita mulai masuk ke strong AI. Nah, 2030 sampai 2035 kita masuk strong AI, dan kemudian tahun 2060 kira-kira ya. Tahun 2060 kita masuk ke super strong AI. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Perbedaannya apa? Saya akan cerita tentang weak AI lebih dulu gitu ya. Weak AI tentu saja itu adalah perkiraan dari para ahli gitu ya, perkiraan dari para ahli. Gara-gara ada COVID ya, maka AI untuk kesehatan tuh jauh lebih maju, sementara AI untuk yang lain-lain sedikit tertunda. Jadi kayak gini. Nah, jadi weak AI itu memiliki kemampuan memecahkan masalah yang spesifik saja, gitu ya, yang spesifik. Dia tidak bisa macam-macam. Kalau dia didesain untuk memecahkan masalah ini ya cuma itu aja. Gitu ya. Misalnya ada AI untuk pertanian, misalnya ya. Maka masalah petani itu kan kira-kira kalau terlalu banyak air mati gitu ya. Kalau terlalu banyak matahari mati gitu kan ya. Jadi masalahnya petani itu cuma dua itu ya. Ada air, ada terlalu banyak matahari atau terlalu sedikit matahari. Terlalu banyak matahari atau terlalu banyak hujan. Nah, petani-petani itu nenek moyang kita itu jadi petani sudah sejak sekitar 10 sampai 12.000 tahun yang lalu. Dan hidupnya susah sekali. Di seluruh dunia semua petani susah. Kecuali di mana? Di Jepang gitu ya. Kecuali di Jepang. Di Jepang itu petani-petani itu sangat makmur.
Tapi di luar Jepang semua petani itu susah. Apalagi kalau di India. Nah, ini salah satu AI yang digunakan di India. Apa yang dilakukan oleh AI itu adalah setiap tanah yang dimiliki oleh petani itu didaftar ke perusahaan AI ini. Dan kemudian oleh perusahaan AI ini difoto ya dari atas pakai satelit sehingga kelihatan tanahnya. Loh, tanahmu itu yang bisa dipakai itu cuma yang hijau tua ini loh, ya, yang hijau tua ini. Yang lain itu tidak bisa. Jadi jangan buang waktu untuk menanam yang kuning, yang merah gitu ya. Jadi setiap petani yang ikut AI ini mendapatkan informasi seperti itu. Gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu para petani untuk tidak buang tenaga, buang waktu segala macam. Itu salah satu contoh AI di pertanian. Tentu saja banyak sekali, tapi kembali topik kita hari ini tuh hanya sharing, sedikit memperkenalkan AI. Nah ini AI tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan. Nanti contoh-contoh berikut akan muncul di belakang. Tapi saat ini kenapa COVID ini dalam waktu 2 tahun ya sejak muncul awal tahun lalu ya, awal tahun lalu itu sekarang ini sudah dapat ditanggulangi gitu ya, Itu luar biasa banget. Karena apa? Karena adanya AI gitu. Jadi setiap kali ada orang yang kena COVID itu langsung fotonya diambil, kemudian dimasukin AI, sama AI disimpan. Diteliti, setiap kali ada yang sakit lagi, diteliti lagi. Jadi negara-negara dengan kekuatan AI yang besar, seperti Cina mungkin nomor 1 ya di dunia saat ini. Kemudian Amerika, kemudian Inggris, gitu ya. Itu dengan sangat cepat bisa membuat vaksin. Ya. Pertama-tama membuat obat dulu, kemudian vaksin. Gitu ya. Dan itu persis yang terjadi. Gitu ya. Vaksin yang pertama muncul dari Cina, kemudian obat-obat muncul dari Cina, ya kemudian barulah Amerika dan Eropa nyusul. Jadi dan Cina itu sudah mengeluarkan robot, gitu ya. Robotnya itu pergi dari satu pasien ke kamar yang satu sama yang lain, gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh pasien itu disimpan sama robot itu, terus kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa sehingga keluar obatnya, gitu ya, teman-teman. Apakah orang bisa begitu? Tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa. Jadi gila banget ya bahwa kita tanpa AI atau artificial intelligence ya, mungkin kita masih akan 6, 7, 8 tahun lagi gitu ya, baru ada vaksin dan macam-macam. Nah ini contoh satu lagi ya tentang AI yang bisa nulis gitu ya. Jadi ini wartawan gitu ya. Kalau Anda tahu wartawan kan diundang nulis berita gitu ya. Maka AI ini bisa nulis juga gitu ya. Dia bisa nulis dan dia bahkan bisa menemukan berita-berita yang bohong-bohong gitu ya. Dia bisa menemukan berita yang bohong. AI-nya dimasukin ke handphone gitu ya. Dan AI ini bisa bilang, oh ini nggak benar, bayangkan. Ya. Nah ini adalah AI yang tadi itu ya. Ini AI dan AI-nya nulis gitu. Nulis sendiri ya, dia mendengarkan interview dari para ahli dan kemudian dia menulis berita. Jadi akibatnya perusahaan-perusahaan koran ya itu mungkin nggak perlu banyak-banyak lagi wartawannya gitu ya. Jadi yang lebih banyak adalah robotnya karena dia bisa nulis sendiri. Nah ini AI di dunia keuangan ya, di dunia keuangan. Nah misalnya di negara-negara maju, Indonesia belum ya. Misalnya di Amerika itu sudah ada sudah ada puluhan ribu ya perusahaan yang mendaftarkan saham, Cina juga gitu. Udah nggak keburu ya. Jadi bagi para analis yang mau jual saham itu sudah nggak keburu untuk mengetahui perusahaan mana yang lagi bagus, perusahaan mana yang akan nggak bagus gitu. Yang sekarang ngasih tahu kita siapa? AI ya. Jadi AI ngelihat, kemudian AI yang nulis, kemudian AI yang publish, AI semua. Ya. Nah ini di Jepang gitu ya teman-teman. Ini cuma contoh ya, cuma contoh. Nah, ini adalah contoh ketika Anda
pergi ke toko, gitu ya. Pergi ke toko, ini semua beberapa toko ya semuanya sudah AI ya. Misalnya mungkin ya teman-teman di sini orang tuanya punya toko gitu kan ya. Nah, Anda akan tahu bahwa biaya paling besar untuk buka toko itu adalah sewa sewa tempatnya gitu ya. Jadi mungkin orang tua Anda akan ngomong, aduh, belum sudah jatuh tempo harus bayar sewa lagi gitu ya. Maka di berbagai tempat di dunia itu tokonya itu bentuknya sudah seperti bukan toko lagi ya. Ini tokonya itu bentuknya cuma seperti dinding gitu ya. Nah, kita mencet-mencet ini kayak HP raksasa gitu ya. Kita mencet-mencet gitu ya. Kemudian apa yang kita inginkan ya. Ini ada kameranya, dia akan mengkamera orang ini gitu ya. Terus kalau kita mencet bajunya, maka wajah kita akan muncul di situ dengan baju yang kita pilih gitu ya. Jadi bajunya kita sudah berubah. Jadi dengan demikian kita melihat, oh saya cocok ya kalau pakai baju ini. Jadi harganya berapa, dibayar pakai kartu kredit, dapat diskon apa enggak. Jadi belanjanya itu dengan dia hanya dengan berdiri di situ gitu ya. Dia mungkin berdiri di situ sekitar 15-20 menit gitu ya. Tentu saja ini bisa di-copy ke HP. Tapi kalau ngelihat lebih gede kan mungkin lebih enak gitu ya. Dan barangnya bisa langsung diambil di sana gitu ya. Jadi tokonya itu ya cuma dinding ini gitu ya. Kamar gantinya di mana? Nggak ada. Kamar gantinya di depan kamera ini gitu ya. Jadi ini saya foto di Korea gitu ya. Nah, kalau yang ini itu Amazon tadi itu ya. Amazon hari ini adalah pemiliknya adalah orang terkaya di dunia karena gara-gara dia punya Amazon.com tadi itu. Dan sekarang dia mulai buka supermarket gitu ya, supermarket. Nah, kalau kita perhatiin ya ini bukan video ya, teman-teman ya. Maka kita tinggal masuk, kita tinggal milih terus kemudian kita tinggal keluar gitu ya. Dan kemudian kredit card kita udah dipotong. Jadi tidak ada yang jaga, tidak ada yang ada satpam yang jaga untuk kita masuk, nggak ada gitu ya. Yang untuk ngecek barang-barang nggak ada, yang kasirnya juga nggak ada gitu ya. Kita tinggal ngambil, kita tinggal masuk, ngambil, keluar gitu aja ya, dan sudah dipotong. Jadi kemudian kalian tanya, lalu yang ngecek dari mana? Ada di atap ya, ada di atapnya sini. Di atapnya sini itu ada video-video gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat atasnya sini jelek banget gitu karena semuanya kamera ya di atas ini. Nah, AI-nya itu ada di kamera itu ya. Dan dia akan dia akan ngecek barang-barang apa yang kita ambil, mana yang kita kembalikan, mana yang akan kita bawa keluar segala macam gitu ya. Nah, ini Amazon ya yang kalau saya ke Seattle ya, saya udah pernah masuk ya. Lucu juga gitu ya, enggak ada karyawannya sama sekali. Dan kalau kita mau keluar karena kartu kredit saya enggak ada yang dari Amerika, maka enggak bisa gitu ya, enggak bisa keluar gitu. Jadi dikatakan bahwa ada masalah dengan kartu kredit saya, sehingga saya mesti pakai kartu kreditnya anak saya. Gitu. Jadi ini adalah Amazon Go. Nah, dia mengatakan tidak ada antrian ya, no lines, no check out gitu ya, no seriously. Jadi ini. Nah, adakah toko yang seperti Amazon gini? Ada, bahkan mendahului Amazon gitu ya. Nah ini ya toko ini. Toko ini di mana? Di Shanghai. Ya. Siapa yang punya? Alibaba ya. Nah, oke. Nah, ini toko ini namanya Hema ya. Hema. Jadi kita tinggal ngambil, kita taruh di apapun yang kita ambil gitu ya, sama Hema dicatat gitu ya. AI-nya Hema akan mencatat. Tidak ada kasir, tidak ada siapa-siapa. Hema mungkin lebih canggih gitu ya daripada Amazon. Karena pada waktu kita masuk, wajah kita mesti ditunjukkan ke kamera lebih dulu, terus kemudian Hema akan bilang di kameranya, oke, saya kenal kamu, silakan belanja. Gitu ya. Jadi pada saat dia ngomong saya kenal kamu itu, dia langsung masuk ke bank kita, akun kita, dia tahu duitnya kita ada berapa segala macam. Gitu ya. Jadi ketika kita belanja dan tidak melebihi uang yang kita miliki, gitu ya tidak apa-apa, ya silakan aja. Tapi kalau nanti uangnya sudah kelewatan, maka ketika kita ngambil barang ya Hemanya ngomong, udah
melewati kemampuanmu untuk belanja. Ya, jadi, nah teman, ini gambar apa ya teman-teman ya kira-kira? Ini gambar apa ini kira-kira? Yang gambar ini itu adalah AI-nya Google, gitu ya. Jadi Google membuat AI khusus seni, gitu ya, dan dia bisa membuat lukisan seperti ini. Hal yang sangat-sangat tidak terpikir oleh manusia, ya teman-teman ya. Nah ini apa namanya? Kalau sebuah AI dikasih data macam-macam lukisan, ini adalah aliran realisme misalnya ya, dikuasai gambar macam-macam, terus kemudian dia disuruh gambar, hasilnya seperti ini ya. Bagus lah ya. Jadi mereka bisa gambar sendiri. Tapi saya mau tanya nih ya, ini ada gambar ini teman-teman ya, ada gambar 1, kemudian ini ada gambar 2. Ini saya mau tanya ya, Nah, salah satu dari lukisan ini itu digambar oleh robot AI. Nah, menurut kalian, yang nomor 1 atau yang nomor 2 yang digambar oleh AI? Yang mana yang digambar oleh AI? Nomor 1 atau nomor 2? Atau tidak satu pun, gitu ya? Kayaknya atau gambar dua-duanya oleh AI? Atau gambar hanya 2, nomor Pak. 1, hanya nomor 2? Oke, Halo, silakan Pak. jawab. Siapa? Halo, Pak. Ya. Ya, oke, Pak. Gambar 2 kayaknya, Pak. Gambar 2 ya. Oke. Ya. Oke. Yang lain? Nomor 1. Gambar 1. Oke. Oke. Ya. Ada yang mau berpendapat lagi yang lain? Tidak satu pun atau dua-dua oleh AI? Seperti biasa, yang paling ngawur dapat bakpao paling besar. Ada yang tulis dua-duanya. Oke. Yang salah dapat bakpao tapi tidak ada isinya, gitu ya. Yang betul nanti dapat bakpao isi tausa. Yang 1. Nomor 1 ya. Oke, marilah kita lihat ya. Ingat ya, yang 1 ini kayak gini ya. Hidungnya seperti ini, mulutnya seperti ini. Yang nomor 2 ini kayak abstrak gitu ya, kayak gitu. Nah, saya kasih tahu dulu siapa yang melukis gitu ya. Inilah yang melukis, teman-teman. Ya. Kira-kira yang melukis yang mana? Sebelah kiri, tengah, apa sebelah kanan? Yang robot yang mana nih? Tengah. Nah, Yang tengah, Pak. Yang pakai tangan robot itu, Pak. Oke. Ya, yang melukis itu yang tengah, betul ya. Cakep banget ya, cakep banget ya. Dan inilah yang dia lukis ya. Yang nomor 2 ternyata. Ya. Siapa yang tadi milih nomor 2 nanti dapat bakpao isi tausa ya. Minta ke tukang bakpaonya. Jadi cewek ini sudah melukis banyak sekali gitu ya. Sudah melukis banyak sekali dan mahal-mahal gitu ya. Nah, siapa yang di sini sudah pernah baca Harry Potter? Udah ya? Gimana kalian? Seneng nggak kamu Harry Potter? senang. Seneng ya? Oke. Harry Potter sampai seri berapa yang kamu baca? Baru sampai 3, mau ada yang belum habis banget lah. Oke. Tebel-tebel soalnya bukunya ya, bisa untuk bantal ya. Sambil baca, kalau ngantuk sekalian kita tiduri gitu ya. Sampai buku ke-8, sampai buku ke-berapa Harry Potter? Baru ke-3. Oh, semuanya ada berapa? Hah? Semuanya ada berapa? Semua bukunya. Iya. Aku baru punya yang sampai 4. Oke. Sampai 4 ya. Kalau saya nggak salah sampai 8 gitu ya. Sampai 8. Kalau 8 filmnya kalau nggak salah. Oh, 8 filmnya ya. Kalau Kalau bukunya 7. 7 ya. Oke, 7.
Nah, kemudian robot ini dipanggil gitu ya, disuruh baca. Robot ini disuruh baca seluruh Harry Potter. Bayangkan gitu ya, robot disuruh baca. Kemudian disuruh nulis. Ya. Dan dia menulis buku itu. Ya. Dan dia menulis buku itu, judulnya Harry Potter and wah, nggak kebaca ya, nggak kebaca. Jadi dan kemudian dia disuruh nulis, dan kemudian tulisannya diberikan kepada J.K. Rowling. J.K. Rowling itu siapa? Yang bikin Iya, Harry. iya, yang bikin Harry Potter. Ya. Jadi tulisannya itu terus kemudian diberikan J.K. Rowling, dan J.K. Rowling ketawa gitu ya. Wah, persis karena J.K. Rowling, seolah-olah saya yang nulis gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa pinternya robot AI ini. Gitu ya. Nah, robot AI ini juga bisa buat video. Gitu ya. Nah, ini adalah videonya Obama, tetapi ini Obama yang palsu. Gitu ya. Jadi mereka bisa buat video Obama yang palsu. Dan kalau kita nggak ngerti, karena kita memang nggak ngerti ya, kita mengira bahwa itu Obama beneran. Gitu. Pidatonya beda, orangnya beda. Gitu ya. Oke. Dan tentu saja ya, AI ini bisa dipakai untuk ke luar angkasa. Gitu ya. Jadi kalau kita yang ke Mars, hawanya ya, kalau lagi malam tuh dinginnya setengah mati, kalau panas tuh panasnya setengah mati. Enggak seperti Surabaya gitu ya. Kita masih bisa tinggal di Surabaya. Kalau di Mars itu begitu kita masuk ke sana, kita langsung jadi ayam goreng pemuda gitu ya. Saking panasnya. Nah, ini saya ngomong ayam goreng pemuda itu kok saya ngelihat ada beberapa yang langsung ngiler-ngiler gitu ya. Gosok mulutnya itu nanti minta aja sama ayah. Jadi ini tinggal di sana ya, mereka nanti yang ngecek hawanya berapa segala macam ya. Nah ini tidak ada orangnya tentu saja ya, hebat sekali. Ini dan mereka pinter gitu ya. Karena jadi perbedaan dari AI sama yang non AI itu adalah bahwa mereka bisa mikir, bayangkan bahwa mereka itu bisa mikir sendiri. Dan ini tulisan apa? Mereka bukan cuma bisa mikir, mereka bisa dikasih bahasa yang tidak dimengerti manusia, yang ditemukan kira-kira 3.000-5.000 tahun yang lalu, dan robot-robot AI ini bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris hari ini. Jadi teman-teman kalian bisa lihat betapa dahsyatnya hidup kita kelak gitu ya, dengan adanya AI. Ini game ya, ini game dan beberapa robot AI itu disuruh ngumpul bareng-bareng untuk melawan tim manusia, dan tim AI-nya itu malah yang menang. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke berikutnya, ya, saya mau tanya dulu nih, gitu ya. Nanti kalian jawabnya di kalian jawabnya di chat ya, kan jawabnya di chat. Jadi pertanyaannya, kalau ada alat atau barang gitu ya, yang kalian kepingin jadiin pinter gitu ya, sehingga kalian bisa ngomong-ngomong sama alat itu, sehingga alat itu bisa jawab pertanyaan kalian, itu kira-kira alat yang mana yang ingin kalian jadikan pinter? Boleh Ya. jawab di chat ya. Ya, tuliskan di chat. Kalau kalian ya bisa milih, alat yang ingin kalian jadikan, yang ingin kalian masuki AI gitu ya, sehingga pinter gitu. Alat apa?
Oke. Robot manusia. Terus. Wah, ini mantap. Ayo apa aja dah. Apalagi. Robot semua ya? Kalian kepingin robot ya? Lagi yang lain dong. Penerjemah bahasa hewan ya? Oke. Kepingin tahu ya kita ya, hewan tuh ngomong apa gitu ya. Virtual reality, oke. Oh, yang bisa nulis, oke. Asisten pembantu ya. Oh, wow. Robot yang bisa nyapu, nyuci piring, cuci mobil gitu ya. Ini mungkin yang kita lakukan pada waktu kita di rumah gitu ya. Disuruh papa mama gitu ya. Oh, bisa baca bohong gitu ya, robot penghibur. Oke. Bisa bantu bersihin kamar, bisa masak gitu ya, mantap. Bisa buat edit video. Wih, bagus ya. Nah, dahsyat banget ya yang kalian inginkan ya. Apalagi yang bisa menghibur gitu ya. Kalau kita capek dia bisa nari atau bisa nyanyi gitu ya. Bisa problem solving. Wih. Dahsyat. Apalagi alatnya bisa apalagi nih? Bisa menyembuhkan COVID. Wih. Dahsyat. Terus apalagi? Kalau kalian bisa buat AI-nya kalian apa namanya? Robotnya bisa apa? Apalagi teman. Ini kayak kalau di cerita lama itu kayak Aladin gitu ya, dikasih jin gitu ya. Jinnya ngomong, kamu kepengen saya bantu apa? 3 kali. Ini AI. Alat yang bisa tahu obat semua penyakit. Gantiin dokter gitu ya, kita nggak usah ke rumah sakit. Matiin, menghidupkan lampu. Sudah ada itu kayaknya robot yang bisa matiin dan menghidupkan lampu. Ini dari Selin ini ke saya ini bagus loh ini. Tapi kenapa direct message ya? Mestinya ke everyone Selin. Robot yang wajahnya bisa berubah-ubah gitu. Robot yang bisa menghilangkan jerawat ya. Robot yang bisa ke black hole untuk ngapain? Robot yang bisa ngomong sama hewan. Ini Kalyana Dewi ini kayaknya punya banyak pets ya. Mantep ya. Teman-teman lain, ayo mana yang belum jawab? Mana idenya? Kalau kalian punya AI, apa yang kalian ingin AI kalian lakukan? Robot yang bisa mentraining kita jadi Buddha ya. Wih, membuat damai ya. Wah, dahsyat ya. Oke, teman-teman ya. Bagus banget ya. Idenya bagus banget. Bagus. Nah, sekarang jam berapa ya? Saya cuma punya waktu jam 12.30 ya. Jadi saya akan bicara 15 menit lagi. Kemudian siapa tahu kalian mau tanya jawab gitu ya. AI ini pasti, teman-teman ya, pasti terjadi. Jadi ketika kalian nanti bekerja, maka teman-teman yang ada di samping kalian tuh mungkin yang kelihatannya manusia itu AI gitu ya. Robot-robotnya kelihatannya seperti orang biasa padahal mungkin robot gitu ya. Nah,
kita masuk ke contoh strong AI. Gitu ya. Ini adalah contoh strong AI. Gitu ya. Artinya kita sudah pernah ngelihat gitu ya. Dia dari cairan, ya, dia bisa berubah menjadi manusia. Gitu ya. Jadi bisa berubah jadi apapun yang dia inginkan. Ya. Ini kira-kira strong AI. Gitu ya. Wah, ini sejarah sangat singkat. Ini perlu nggak ya? Oh, ya udah deh. Ini agak sulit. Ya udah deh. Oke ya, salah satu tokoh AI yang paling terkenal adalah Alan Turing. Alan Turing ini luar biasa terkenal. Jadi kalau kita mendengarkan nama Alan Turing, kita harus berhenti setengah detik gitu ya, memberikan hormat karena jasanya yang luar biasa. Alan Turing ini juga adalah orang yang membuat sekutu itu menang melawan Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Kalau udah ada dia, sekutu kalah melawan Jerman, ya hidup kita tidak akan seperti hari ini. Maka itu Alan Turing ini jasanya luar biasa. Ini adalah mesin yang dia buat sendirian. Dan setelah perang selesai, dia membuat Turing test, gitu ya. Yaitu ya dia membuat Turing test lah ya. Di mana dia bilang robot itu lulus Turing test kalau dia bisa melewati kalau hakimnya itu tidak tahu gitu ya. Ini orang atau robot gitu ya. Jadi kalau robot itu nanti menelepon kita dan kita tidak tahu yang menelepon itu manusia atau robot, maka robot itu sudah lulus Turing test katanya. Nah, ini pertemuan sangat penting ya yang men-trigger, memicu AI tahun 1956. Dan kemudian tahun 1965 ini saya sudah lahir ya waktu itu ya. Jadi saya mungkin yang paling tua di sini. Ini orang ini ya bisa membuat bahasa ELISA namanya, membuat bahasa AI yang pertama. Jadi pada tahun 1965 itu kita bisa ngetik ya dan dia bisa jawab ya. Ini adalah robot AI yang pertama yang bisa bahasa manusia. 30 tahun kemudian AI mengalahkan Garry Kasparov ya, juara dunia catur nomor 1 di dunia. Sampai hari ini belum ada ya yang ilmunya mengalahkan Garry Kasparov. Tapi tahun 1997 Deep Blue AI buatan dari IBM ya bisa mengalahkan Garry Kasparov. 5 tahun kemudian robot muncul. Nah, ini kalau yang tadi itu ya. Kalau tadi itu ada yang bisa bersih-bersih, ada yang bisa vakum sendiri. Ini udah bisa. Tapi dia belum bisa. Jadi dia keliling-keliling gitu ya. Dia keliling-keliling. Kalau nanti ketemu dinding dia mundur ya, terus muter lagi gitu. Jadi dia bisa ngepel. Dia bisa ngepel, bisa vakum, dia bisa bersih-bersih. Yang baru dia bisa naik tangga, gitu ya. Dia sudah ada kakinya, dia bisa naik tangga. Tahun 2006 ya, muncul robot yang bisa mikir menggunakan syaraf, gitu ya, deep learning. Tahun 2009 ya, kira-kira ya sudah 12 tahun yang lalu ya, Google mulai mengeluarkan self-driving car. Jadi saya beberapa kali ngelihat ya mobil ini di Jakarta, kalau lagi jalan-jalan saya ngelihat mobil ini. Gitu. Saya kira apa? Oh ternyata itu mobilnya Google yang lagi mendata ya peta jalanan. Terus ini Waymo dari Cina keluar ya, lebih murah ya, dan dia juga membuat membuat GPS gitu ya untuk mengalahkan Google. 10 tahun yang lalu ya IBM mengalahkan 2 orang yang paling jago untuk tes di Jeopardy gitu ya. Jadi maju terus AI ini makin lama makin pinter. Tahun 2014 kita sudah punya personal asisten ya, saya sudah pakai Echo. Di rumah saya ini ada Echo, kalau saya minta dibangunin saya ngomong, tapi namanya Alexa ya. Alexa jam 8 ya tolong bangunin gitu ya. Dia sudah bangun.
Hari ini kalau saya pagi-pagi saya buka Google Search ya, saya akan bilang, "Hai Google, good morning," ya, dan dia akan cerita kepada saya apa yang saya ingin dengar. 2 tahun kemudian, tahun 2016, ya, AlphaGo mengalahkan juara dunia Go, Lee Sedol, ya, yang tidak pernah kalah, yang jauh lebih rumit daripada catur, ya, dan dikalahkan oleh AlphaGo. Ya. Nah, mulai tahun 2016 itu manusia tahu bahwa kita tidak mungkin menang melawan robot, ya, AI. Kemudian dibuatlah robot ya yang bisa ngomong, Sophia, sampai kagum sekali ya pemerintah Arab ya, sehingga Sophia robot ini dikasih warga negara Saudi Arabia. Jadi pemerintah Saudi Arabia mengira ya bahwa robot ini adalah robot AI, padahal bukan ya. Jadi ada kekeliruan karena Sophia ini bisa diprogram, tapi dia tidak bisa mikir sebetulnya. Jadi perbedaan dengan AI itu adalah bahwa AI itu bisa mikir, gitu ya, bisa mikir. Nah ini cara kerja AI secara singkat ya. Ini machine learning, saya tidak akan masuk ke teknis. Kemudian yang lebih dalam lagi adalah deep learning. Tapi sekedar kalian ketahui, gitu ya. Ini cara kerjanya kira-kira seperti ini. Ini kalian tahu nggak ini apa ini? Apa ini? Kucing. Ya, kok tahu kalian kalau ini kucing? Kok kalian tahu kalau ini kucing? Karena kok tahu kalau kucing? Karena kucingnya bentuk Karena kucingnya apa? karena kucing bentuknya gitu lah. Oke, ya. Betul sekali, ya. Betul. Kalau ini apa? Anjing. Kenapa beda sama kucing? Anjing itu lidahnya lebih sering menjulur keluar. Oh, gitu ya. Oke. Jadi kalau lidahnya sering melet-melet itu kira-kira anjing itu ya. Kira-kira anjing. Oke. Nah, tapi kalau kita tanya robot AI, dia nggak ngerti gitu ya. Dia nggak ngerti mana kucing, mana anjing, dia nggak ngerti. Jadi supaya tahu gimana, kita harus memasukkan gambar anjing sebanyak-banyaknya ya ke mesin itu. Dan mesin itu akan mempelajari satu-satu. Dan dia mikir sendiri gitu ya. Dia mikir sendiri. Apa ya yang sama ya dari anjing ini? Apa yang sama ya? Makin banyak data yang kita masukkan, makin pinter dia ya. Kalau kita enggak usah gitu ya. Kalau kita enggak usah, kita dikasih tahu sama ibu kita ya, itu kucing ya, itu kucing lagi. Dan kita langsung tahu, oh itu kucing. Tapi mesin tidak sepintar kita gitu ya. Namun sekali dia belajar, dia akan jauh lebih pintar daripada kita. Nah, jadi belajarnya itu lebih lama, tapi pinternya jauh lebih cepat. Gitu ya. Sama, angka ya, kita langsung tahu. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Mereka nggak tahu. Jadi kita harus memberikan ribuan angka 0, gitu ya. Baru mereka tahu, oh 0 itu kayak gitu ya. Ribuan angka 1 baru mereka tahu, dan seterusnya. Nah, kayak gini ya. Kita tahu kalau orang lagi marah, lagi jengkel atau apa segala macam. Mesin nggak tahu, ya. Mesin AI nggak tahu. Jadi kita harus memasukkan banyak foto, baru mereka tahu. Nah ini. Jadi kalau kita nggak ngasih tahu, mereka kebingungan karena ada banyak jenis anjing gitu ya. Ada ratusan jenis anjing. Nah jadi itu adalah cara belajarnya AI ya. Karena waktu berlalu, maka AI yang paling penting saat ini adalah bahwa AI itu bisa meramalkan, teman-teman ya. Dia bisa meramalkan masa depan yang akan datang. Nah, jadi pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh AI? Ini ya, drones. Drones di masa yang akan datang itu akan dilakukan oleh AI. AI tinggal kita tulis alamatnya di mana, dia jalan sendiri, pergi sendiri gitu ya. Nah, ini tadi ya yang minta AI supaya bisa masak, ini sudah. Ini di beberapa restoran ya, AI-nya sudah bisa masak sendiri, dan kita tinggal kirim lewat email gitu ya. Saya kepingin dibikinin rawon gitu ya, maka AI-nya itu sudah akan langsung cari bahan-bahan untuk rawon, kemudian dimasak sama rawon.
dia bisa membuat apapun makanan yang kita inginkan ya teman-teman ya. Kalau kita belum tentu bisa, tapi AI ini bisa. Nah, ini kalau taksi ya, AI-nya sudah datang sendiri, jemput kita sendiri, tidak ada apa namanya, tidak ada supirnya gitu ya. Kalau kita dijemput sama mobil yang nggak ada supirnya, kita mungkin lari gitu ya. Tapi kalau orang-orang di Cina ini sudah langsung masuk gitu, mereka sudah biasa. Di Amerika beberapa truk ya sudah tidak ada supirnya lagi ya. Jadi supir-supir yang ada di sini nih akan kehilangan pekerjaannya karena truk-truk itu gajinya gede banget gitu ya, sekitar 2 miliar gitu ya per tahun. Nah, supir-supir ini akan kehilangan karena truknya sudah bisa jalan sendiri. Ini robot AI yang mengajar robot yang lain gitu, supaya jadi robot AI. Jadi bayangkan gitu ya, guru pun sekarang sudah bisa dirobotkan. Jadi sekolah-sekolah ya, terutama sekolah SD itu tuh nanti guru-gurunya bakal muncul ya, kecil-kecil juga gurunya, kayak murid-muridnya gitu ya, pendek-pendek gitu kayak muridnya, ngomongnya juga suaranya kayak anak-anak kecil gitu ya. Jadi bukan gurunya gede, murid-muridnya kecil, enggak. Dan nah ini apa namanya? Ini kalau kalian lihat ya, orang ini pakai arloji ya, pakai arloji. Orang-orang ini ada di kapal ya. Dia pakai arloji tapi sudah dihubungkan dengan AI gitu ya. Sehingga kemanapun dia pergi, kalau dia misalnya pergi ke restoran ini, dia nggak usah pesan lagi gitu. Orangnya sudah tahu gitu ya. Orangnya yang buat makanan ini sudah tahu, oh orang ini punya penyakit diabetes, dia punya penyakit ini segala macam. Jadi makanan apapun yang dipilih sama ini itu akan menjaga kesehatan mereka. Ini ada toko gitu ya di Amerika, Macy's ya. Macy's ini ada zona khusus ya untuk AI ya, di mana kita tinggal masuk, kemudian kita tinggal begitu kita masuk, karena kita sudah tahu bahwa karena mereka sudah tahu bahwa kita akan masuk, maka mereka menawarkan barang-barang yang khusus yang kita sukai gitu ya. Ini Best Buy sama gitu ya. Ini Airbnb, ini yang untuk mau menyewakan apa namanya? Mau menyewakan kalau saya suka pergi ke luar negeri, saya tinggalnya di Airbnb gitu ya. Dan Airbnb sekarang sudah mulai tanya-tanya, kamu senangnya apa, Steve? Ya. Maka ketika kita ke sana, kamarnya itu dibuat sesuai dengan keinginan kita. Jadi, dan yang tanya itu tidak ada orangnya, gitu. Yang tanya itu adalah AI-nya Airbnb. Jadi hebat banget. Ini toko perhiasan ya, yang sudah pakai AI. Jadi ketika kita mau pesen, ngomong-ngomong sama robotnya, ketika kita datang sama dia udah dibuatin gitu ya. Jadi dahsyat banget ya. Maka teman-teman di masa yang akan datang AI akan menjadi seperti sedahsyat itu ya. Oke. Ini sebentar lagi selesai ya. Jadi saya apa namanya? Ini. Nah, ini adalah apa namanya? Pesawat AI ya, yang mengirimkan makanan-makanan ke desa-desa tertentu atau ke tempat-tempat yang kena gempa gitu ya, segala macam ya. Itu enak sekali ya. Ini adalah wilayah-wilayah terpencil ya, nggak ada jalan, orang nggak bisa masuk. Jadi pesawat AI ini yang pergi ke sana. Gitu ya. Nah, ini adalah drone masa depan gitu ya, di mana satu drone ini bisa muat 4 orang. Katanya sebelum COVID waktu itu dari Bandung ke Jakarta ya sudah ada, tapi batal gitu ya, batal. Jadi ini kita nggak perlu airport, kita tinggal pergi ke kayak taman gitu ya, dan dia bisa turun di taman itu. Oke teman-teman ya, itu adalah AI saat ini gitu ya. Di masa yang akan datang, sorry waktunya nggak banyak dan bahannya juga nggak banyak. Kita mungkin stop di sini dulu, tetapi yang ingin saya katakan adalah
ketika nanti kalian bekerja ya di banyak perusahaan tempat kalian bekerja, maka beberapa teman kalian itu AI, gitu ya. Mereka adalah robot AI. Jadi kalau diajak ngomong, ya ketawa, senyum segala macam, gitu ya, kayak orang, tapi sebetulnya AI. Nah bayangkan gitu ya, bahwa teman-teman kita itu pointernya kayak gitu. Oke, topik kita sampai sini. Sorry banget ya, nggak ada hubungannya dengan Buddha. Jadi pada waktu di zaman Buddha itu AI belum ada. Tapi mungkin sepertinya mungkin Buddha udah tahu ya bahwa eranya AI akan datang. Dan kita tetap akan menang sama AI ya, gitu ya, karena kita bisa tercerahkan, AI itu nggak bisa. Jadi ya hari ini kemungkinan besar ya AI kayaknya nggak akan bisa tercerahkan. Nggak tahu kelak. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Yang bertanya nanti dikasih drone. Oh, langsung. Saya Miss. Logola. Ya. Nanti di masa depan atau di saat kita dewasa kan semuanya sama robot. Nah, ntar gimana biar kita bisa lebih unggul daripada robot? Belajar apa gitu? Itu pertanyaan yang luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Siapa yang tanya? Sorry. Saya Logola. Namanya. Logola. Wah, Logola. Saya. Bagus banget pertanyaan itu. Masih ini nih, masih kecil. Iya. Bagus banget ya. Jawabannya Logola sangat menakutkan ya. Yaitu apa? Kita tidak bisa menang sama AI. Kenapa? Karena supaya kita jadi dokter, bukan dokter. Itu kita mesti sekolah 26 tahun. Orang-orang yang bodoh seperti saya itu 28 tahun, 30 tahun sekolah gitu. Baru dapat dokter. Tapi robot AI supaya sama sepintar seperti saya, cukup beberapa menit. Kenapa? Dari mana? Tinggal ngambil isinya orang-orang yang sudah begitu pintar gitu ya. Nah, kemudian terus dijadikan sistem, jadikan prosedur, jadikan chip gitu ya, diambil sama dia. Gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, di kemudian hari itu robot-robot itu akan dibuat banyak dan pintar-pintar semua. Dan kemudian ilmunya mereka kalau mau ditambahin itu tinggal dimasukin chip. Nah, kalau kita mau dimasukin kemana? Bisa nggak kita nanti manusia suatu hari dimasukin chip? Bisa, gitu ya, bisa. Tapi karena otak kita yang biologis, maka mungkin tidak akan smooth ya, selancar kalau para robot itu ya, yang isinya memang chip semua. Gitu. Jadi apa yang akan terjadi? Kita tidak akan sepintar mereka. Tetapi hidup kita bagaimana? Karena mereka jauh lebih kuat daripada kita. Karena mereka jauh lebih pintar daripada kita. Karena mereka tidak pernah marah, tidak pernah jengkel, tidak pernah capek, tidak pernah lapar. Gitu ya. Maka yang kerja siapa? Yang kerja mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh orang kalau gitu? Kalau semua pekerjaan diambil sama robot, kita meditasi, gitu ya. Jadi kita melakukan yang lebih penting, gitu ya. Kita meditasi rame-rame, kita ikut retreat rame-rame. Ada lagi? Ada yang tanya ini, apakah psikolog bisa digantikan robot? Apa yang dilakukan oleh psikolog apa? Pekerjaannya psikolog apa kira-kira? Apa yang dilakukan oleh seorang psikolog? Setahu saya,
setahu saya seorang psikolog itu kliennya datang gitu ya, terus kemudian menceritakan masalahnya, terus oleh psikolog itu ditanyai gitu ya, ini masa lalumu gimana, ibumu gimana, bapakmu gimana, tetanggamu gimana gitu ya. Jadi ketahuan, oh masalahmu itu munculnya dari masa lalumu gitu ya, dari masa lalu. Nah kemudian psikolog akan berpikir gitu kan, teori apa yang cocok nih untuk orang ini. Tapi satu orang psikolog itu taunya itu teori itu tidak semua teori gitu ya. Jadi dia akan menggunakan teori yang dia kuasai. Tapi robot psikolog di kepalanya itu dia akan punya semua teori psikologi. Dan dia akan ngelihat dari jawaban orang ini ya, yang paling cocok itu teori seperti apa. Jadi tentu saja sudah pasti psikolog akan digantikan oleh robot AI. Cuman kapan gitu ya? Ya mungkin kira-kira tahun 2035 gitu lah. Jadi kalau gitu psikolog mesti ngapain kalau diganti oleh robot AI? Ya para psikolog ngajari robotnya jadi psikolog. Nah, oke. Pak, mungkin share screen-nya bisa di ini ya. Di stop dulu, jadi kelihatan lebih jelas, Bapak. Oh iya, sorry. Oke. Oke, ini ada lagi yang bertanya. Aduh, chatku kok hilang. Oke. Nah. Apakah robot bisa menghandle perasaan orang yang selalu berubah-berubah? Contoh saat kita sedang presto untuk makan, tapi tiba-tiba mood saat itu berubah, ingin makan makanan yang baru yang belum pernah dia makan. Saat ini robot tidak punya perasaan, gitu ya. Dia nggak ngerti saat ini. Kapan dia akan ngerti tentang perasaan manusia? Sekarang mereka sedang diajari, gitu ya. Mereka sedang diajari kalau ini marah, kalau ini sedih, kalau ini seneng, kalau ini stres. Sekarang mereka akan diajari. Caranya gimana ngajari mereka? Seperti yang saya beritahukan, gitu ya. Wajah orang stres itu dikuasai ke mereka semua, jadi mereka tahu. Wajah orang happy itu dikuasai mereka semua, jadi mereka tahu. Jadi kalau robot ngelihat kita, gitu ya, kita setiap orang di kita punya teman baik, gitu, robot AI. Kita kepengen makan ini, kita kepengen makan itu, kita akan ngeliatin wajah kita. Kalau dia nggak ngerti ya dia nggak ngerti. Kalau itu terjadi di kepala kita, perasaan kita munculnya dari kepala kita, tapi wajah kita tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, ya dia nggak ngerti. Tapi kalau kita ngelihat menu gitu ya, terus yang ini seneng, terus ngelihat yang itu lebih seneng, dia akan nangkep. Kaliana, kamu mau tanya, Kaliana Dewi? Kok tangannya? Iya. Apa? Kalau di masa depan kan kayak pekerjaan kalau gitu ya, di masa depan ganti sama AI gitu, terus kayak guru tuh yang gurunya yang pengen dulu jadi guru itu dia ngapain gitu? Apa? Orang-orang yang mau jadi guru? Gini, kalau semua pekerjaan digantiin sama AI gitu, terus yang dulunya punya pekerjaan itu gimana pas udah diganti sama AI? Iya. Nah, ini kamu tanya pertanyaan yang sangat penting ya sebetulnya untuk dipikirkan oleh orang dewasa. Jadi ada negara-negara yang berkembang kalian, ya, seperti negara Jepang. Penduduknya cuma 80 juta, tetapi jauh lebih kaya daripada Indonesia yang penduduknya 260 juta. Gitu. Kenapa? Jepang itu jauh lebih kaya padahal penduduknya cuma 80 juta lebih. 130 juta ya, separuhnya Indonesia. Dia separuh Indonesia, tetapi jauh lebih kaya daripada Indonesia yang 260 juta. Karena penduduk Indonesia ini
kurang efisien. Nah, sekarang bayangkan bahwa semua orang Indonesia yang tidak efisien itu diganti oleh robot yang 10 kali lipat lebih efisien, lebih produktif, lebih efisien segala macam. Indonesia, kalian akan menjadi sangat makmur, ya, karena para karyawannya itu jauh lebih rajin, lebih produktif segala macam. Nah, terus orang-orang yang punya kerjaan ini diapain? Misalnya Kaliana gitu ya, kamu punya apa namanya, kamu punya karyawan gitu ya. Yang satu itu satu hari bisa bersihin 4 mobil. Kamu punya satu karyawan lagi satu hari bisa 40 mobil. Kamu pilih yang mana? Yang bisa bersihin 4 mobil atau 40 mobil? 40. Iya, pasti kamu pilih yang 40 mobil gitu. Sama, dunia nanti akan begitu. Dunia akan semua pekerjaan di dunia akan dilakukan oleh robot. Gitu. Manusia gimana? Ya udah, manusia cuman bangun, makan, menikmati hidup, bangun, makan lagi, dan memperbaiki robot-robot itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh orang tidak begitu bagus, itu akan dilakukan oleh manusia. Itu akan dilakukan oleh robot. Sorry. Dharma. Oke, ini Oh ya, gimana? Dharma udah angkat tangan dari tadi. Oke Pak. Saya ingin tanya Pak, Tesla Smart Car itu termasuk juga nggak Pak? AI Pak? Iya. Oke. Iya. Oke Pak. Kelak semua mobil ada AI-nya. Kelak AI itu murah sekali, gitu ya. Sekarang mahal luar biasa. Tapi kelak harus artinya ada. Mobil listrik juga ya Pak? AI juga ya? Mobil listrik? Beda. Jadi listrik itu tujuannya kan supaya energi itu murah, gitu ya. Jadi nanti AI akan membantu kita untuk mencari energi yang paling murah. Jadi misalnya energi yang sekarang Indonesia yang agak murah di Indonesia itu masih gas bumi gitu ya. Tapi kan habis nih, kan nggak bisa diganti. Nah, jadi nomor 2 adalah listrik. Tapi listrik kan bisa diganti. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga sebetulnya yang paling murah itu adalah tenaga matahari, karena gratis gitu ya. Sama angin itu sebetulnya gratis. Nah, jadi AI akan cari baterai gitu ya, akan cari baterai untuk tenaga matahari. Saat ini baterai tenaga matahari kan tidak begitu bagus gitu ya. Jadi karena itu mahal banget. Nah, AI akan memecahkan masalah-masalah kita seperti itu. Oke, Pak. Itu saja, Pak, yang saya tanya. Thanks. Oke, makasih, Pak. Claire. Oke, Claire. Pak. Aku mau tanya. Tanya apa, Claire? Nggak apa-apa, tadi ada masalah sedikit. Aku mau tanya, jadi kan suatu hari mungkin kalau emang sampai terjadinya overpopulation manusia, di mana robot kan pasti ya juga bertambah terus, manusia juga. Nah, manusianya ini kemana, Pak? Robot akan bertambah terus, manusia akan bertambah terus gitu ya. Dan kamu khawatir ya bahwa dunia ini kalau kepenuhan gimana gitu ya? Kejahatan Iya. Oh, oke. Kalau menurut para ahli, Claire, sebetulnya kita harus mulai mikir-mikir untuk pindah ke planet lain. Bukan cuman karena bumi ini akan penuh gitu ya. Sebetulnya bumi ini bisa menghandle sampai maksimum 10 miliar gitu ya. Dan kita sudah menjelang 8 miliar. Sebentar lagi 9 miliar terus 10 miliar. Kalau sudah 10 miliar itu aduh udah. Apalagi di Surabaya sama Jakarta. Kita ke mall itu nggak ada tempat untuk jalan. Desek-desekan terus. Bayangkan gitu ya, kalau kita kemana-mana desek-desekan terus. Apa namanya, rasanya kelokopan gitu ya. Bernafas itu bernafas dalam pipinya orang lain. Gitu.
Itu tuh sudah pasti penuh. Nah, tapi ada tempat-tempat yang masih kosong, gitu ya. Misalnya di Papua, gitu ya. Di Papua itu mungkin Indonesia ini lumayan luas, gitu. Jadi di Kalimantan itu masih ada ya. Selama seminggu kita nggak ketemu orang, gitu. Kita cuma ketemu orang hutan, gitu. Keluar dari hutan tuh kita kebingungan. Kita ini orang apa orang hutan, gitu ya? Karena kebingungan. Nah itu tuh masih penuh. Dan ada tempat-tempat yang masih luas banget, gitu. Seperti Iceland, gitu ya. Kutub Utara, Kutub Selatan itu masih kosong, Cuman bisa ditinggali, dan laut itu masih bisa ditinggali, gitu ya. Ya, jadi ada tempat-tempat yang masih bisa. Tetapi para ahli bilang manusia ini akan terus berkembang. Jadi harus pilih planet yang lain. Bukan cuma itu, tapi karena suatu hari akan ada benda yang muncul dari tempat lain yang akan masuk ke bumi, dan bumi mungkin akan habis gitu ya kalau manusia tidak siap-siap. Jadi semoga Claire, semoga kamu kelak ya pada waktu kamu dewasa kamu bisa menjadi salah satu saintis kami ya, saintis dari manusia yang bisa ikut memecahkan masalah ini ya. Memecahkan masalah manusia. Saya setuju banget gitu, bahwa manusia ini kebanyakan banget. Kebanyakan gitu, sampai binatang-binatang yang lain itu terdesak gitu. Melihat kita itu gerah banget para binatang. Kita juga melihat satu sama lain juga mulai agak gerah gitu. Saking banyaknya. Jadi semoga kamu nanti bisa memecahkan masalah itu, Claire. Nah, oke, makasih jawabannya. Ini ada yang tanya ini. Major apa di Fakultas IT yang harus diambil ketika kuliah untuk mempelajari AI? Ambil AI, ambil artificial intelligence. Pelajarilah AI gitu ya. Atau kalau AI belum diajarkan di universitas, pelajari big data. Pelajari big data, AI, pelajari di masa depan tuh AI itu kerjanya lewat sensor gitu ya. Jadi kamu belajar sensor juga. Itu bakal ilmu-ilmu yang bakal kepake nggak karu-karuan di masa yang akan datang. Data science gitu ya. Itu kepake. Oke, ini terakhir ya. Kalau AI berkembang pesat, apakah bisa terjadi kayak di film Terminator? Ya, kalau robot lebih pintar dari manusia, yang akhirnya robot melawan manusia. Bisa, jadi manusia punah, itu bisa. Jadi kita ini, manusia ini baru ada 100.000 tahun. Dan dunia ini sudah kacau balau karena manusia. Teman-teman makhluk-makhluk kita yang lain itu jauh lebih lama daripada kita. Dinosaurus itu ada di dunia ini selama 260 juta tahun. 260 juta tahun. Jadi 2.600 kali lipat, gitu ya, lebih lama daripada manusia. Dan akhirnya mereka punah. Ada tanaman-tanaman yang modelnya seperti sawit, gitu ya, yang bertahan selama 350 juta tahun. Mana? Punah hari ini. Kita ini baru 100.000 tahun. Apakah kita masih akan bisa bertahan 100.000 tahun lagi? Kayaknya enggak. Jadi adakah kemungkinan bahwa kita akan punah? Ada. Ada. Dan besar kemungkinan bahwa manusia akan punah. Okay. Jadi kita yang dengan otak kita ya, yang lebih jago daripada dinosaurus dan lain-lain. Kita yang harus memutuskan bagaimana supaya kita bisa bertahan lebih lama. Kalau enggak, kita akan punah. Kita terlalu pinter dan terlalu jahat. Sebagian besar dari kita. Orang-orang yang hadir di sini itu pinter-pinter dan baik-baik. Tapi yang di luar sana itu pinter-pinter dan banyak yang jahat. Ya, oke. Pertanyaannya sudah habis semua, luar biasa. Sampai lewat-lewat masih tahan.
Karena sangat menarik ya. Mungkin Saya mereka mau sebelumnya nanya, banyak. saya mau nanya, Oh, ada lagi yang mau nanya siapa? saya mau nanya. Oh iya, kenapa lo Saya, Logola, terakhir ya? bisa nggak robot punya kesadaran seperti manusia? Sekarang belum. Sekarang Robot belum. punya kesadaran seperti manusia. Iya, bagus, itu pertanyaan bagus gitu ya. Sekarang belum. Tetapi kita nggak tahu gitu ya. Sekarang saat ini manusia sendiri belum jelas tentang kesadaran itu apa. Saat ini ya, para ahli itu belum sepakat yang namanya kesadaran itu munculnya kapan. Pada waktu kita masih ada di rahimnya ibu, apakah kesadaran itu sudah muncul? Atau ketika kita lahir dulu? Sebab sampai kita sekitar umur 3,5-4 tahun, kita ini baru tahu gitu ya, bahwa ada yang namanya Claire, ada yang namanya Steve, kayak gitu. Jadi para ahli sekarang sedang memutuskan, sedang memutuskan. Kita punya badan dulu, baru ada kesadaran, atau kita ada kesadaran dulu, baru kita punya badan. Jadi kalau sampai kita punya badan dulu, baru kita punya kesadaran, maka seiring dengan makin sempurnanya robot, maka robot-robot itu kelak akan lahir kesadarannya.